kami akan membahas tentang kebangkitan salah satu perusahaan investasi yang paling sukses dalam sejarah modern. Di arah Warren Buffett, kami tidak memulai sejarah itu di sini, tetapi kami mencatat bahwa Berkshire Hathaway memiliki saham biasa di banyak perusahaan terkenal. Pada tahun 2018, Berkshire Hathaway adalah pemegang saham tunggal terbesar Coca-Cola dengan total persentase kepemilikan lebih dari 9%, dan pada tahun 2018 juga perusahaan ini memiliki hampir 18% saham Amerika Express dan hanya di bawah 10% dari Wells Fargo dan Bank of America. Dan di tahun 2019, perusahaan ini menginvestasikan $10 miliar dengan saham Preferred Occidental Petroleum Company. Dan pada tahun 2017, perusahaan ini juga memegang kedua saham biasa dari Preferred Bank of America dan Dow Chemical. Di lain waktu, satu atau lebih anak perusahaan dapat memperoleh saham dari induknya atau dari perusahaan terkait lainnya. Terkadang peran kepemilikan induk atas anak perusahaan dapat berubah melalui pembelian atau penjualan saham anak perusahaan atau melalui transaksi saham anak perusahaan. Yang kedua adalah posisi saham preferred anak perusahaan. Dalam proses konsolidasi, memiliki syarat dan prosedur yang harus dilalui entitas anak. Ekuitas pada entitas anak harus dieliminasi sehingga sama dengan entitas induk. Apabila entitas anak memiliki saham preferred terhadap kepentingan non pengendali, maka harus diakui sebagai ekuitas dan dieliminasi terhadap kepentingan non pengendali tersebut dahulu. Saham preferred yang ada dalam entitas anak harus dihitung bagian laba rugi oleh entitas induk setelah dilakukan penyesuaian untuk mengetahui dividen. Apabila bersifat kumulatif, apabila entitas induk memiliki bagian dalam saham preferred entitas anak, maka saham preferred tersebut harus dilakukan eliminasi terhadap investasi. Entitas induk tetap harus menghitung bagiannya setelah dilakukan penyesuaian dan mengikuti pendapat dividen bagian tersebut. Laba entitas anak, pendapatan dividen atas saham preferred diterbitkan dalam kertas kerja konsolidasi. Dividen saham biasanya dikenal sebagai bonus atau bonus atas kepentingan saham. Perusahaan biasanya mengumumkan dividen saham ini kepada setiap pemegang saham secara proporsional. Dengan begitu, tidak akan terjadi perubahan komposisi pemegang saham dan non-pengendali. Entitas induk tidak mengalami perubahan dalam substansi ekonomi atas dividen yang diumumkan entitas anak. Dividen saham adalah kepentingan kapitalisasi permanen atas saldo laba, karena ketika dividen saham diumumkan oleh entitas anak, maka saldo laba berkurang dan saldo saham biasa meningkat. Namun jumlah ekuitas tidak berubah. Berikut ini dampak dividen saham dalam laporan konsolidasi. Yang pertama adalah mengeliminasi seluruh dividen termasuk dividen saham. Yang kedua adalah mengeliminasi seluruh saham dan tambahan modal di stok termasuk yang timbul di dividen saham. Pajak penghasilan pada laporan konsolidasi pajak di Indonesia dikenakan atas perseorangan dan badan. Pajak dihitung dan dilaporkan sesuai dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Laporan konsolidasi merupakan entitas pelapor, bukan dasar entitas legal, melainkan entitas legal lain yang bergabung. Pajak penghasilan dalam perlakuan akuntansi mengatur pajak penghasilan untuk entitas tunggal. Entitas tunggal adalah entitas induk yang mengakui pajak tanggungan semua perbedaan temporer dengan investasi pada entitas anak. Laporan keuangan konsolidasi berbeda dengan laporan temporer investasi. Laporan keuangan terdiri entitas induk mencatat investasi dalam laporan keuangan pada biaya perolehan atau jumlah revaluasi. Laba per saham konsolidasi
mengacu dalam entitas tunggal. Perhitungan RBS ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu entitas anak dan tingkat konsolidasian. Apabila ada efek dilusi pada RBS saham biasa, baik entitas anak ataupun induk, maka dilusi tersebut dihitung dalam tingkat anak atau konsolidasi. Efek dari saham biasa entitas anak yang bisa dikonversi ke saham biasa entitas anak atau saham biasa entitas induk dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada instrumen terbitan entitas anak, diberikan hak ke pemegang untuk dapat saham biasa entitas anak dimasukkan ke perhitungan data per saham deduksian entitas anak. Laba per saham dimasukkan ke perhitungan laba per saham konsolidasi berdasar kepemilikan. Yang kedua ada instrumen entitas anak yang terkonversi jadi saham biasa pada entitas induk, dianggap sebagai efek berpotensi saham biasa entitas induk. Efek itu digunakan perhitungan laba per saham deduksian. Perhitungan laba per saham didasarkan pada laporan keuangan konsolidasian. Tapi laba atau rugi dapat didistribusi ke entitas induk, yaitu laba rugi konsolidasi setelah penyesuaian kepentingan dan pengendali. Laporan arus kas konsolidasi penyusun laporan arus konsolidasian sama dengan laporan arus kas pada entitas non konsolidasian. Penyesuaian ini mengacu dalam PSAK 2 direvisi pada tahun 2014. Penyusunan didasarkan pada informasi laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasian, dan informasi lainnya. Seluruh transaksi yang terjadi tidak lagi diperhitungkan karena sudah dieliminasi dalam penyusunan laporan arus kas konsolidasian. Nah, selanjutnya adalah perubahan tingkat perusahaan induk. Nah, jadi tingkat kepemilikan perusahaan induk ini bervariasi. Nah, ini diakibatkan oleh tindakan induk atau anak perusahaan. Nah, perusahaan induk dapat mengubah rasio kepemilikan dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan dalam transaksi dengan perusahaan yang tidak terafiliasi. Nah, anak perusahaan dapat mengubah persentase kepemilikan induk dengan menjual saham tambahan atau membeli kembali saham dari pihak yang tidak terafiliasi melalui transaksi saham dengan induk jika anak perusahaan dimiliki kurang dari sebelumnya. Jadi yang kita bahas di sini adalah pembelian tambahan saham induk dari non afiliasi. Nah, perusahaan induk dapat membeli saham biasa anak perusahaan di titik waktu yang berbeda sampai kontrak tercapai. Setelah kontrak tercapai, seluruh investasi dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal tersebut. Pengendalian tercapai dan selanjutnya laporan keuangan konsolidasi harus disajikan. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi diasumsikan tanggal 1 Januari 2010 Special Food memiliki 200.000 saham biasa yang beredar dan laba nikahan sebesar 60.000. Nah, selama tahun 2010, 2011 dan 2012, Special Food melaporkan informasinya sebagai berikut ini. Nah, jadi Prius Produk membeli 80% sahamnya di Special Food dengan beberapa bloknya sebagai berikut. Ini pada 1 Januari 2010, Desember 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2012. Ini persentase saham. Nah, seluruh diferensial terkait dengan kepemilikan yang dipegang oleh Special Food, perhatikan bahwa Prius tidak menguasai Special Food hingga 1 Januari 2012. Akun investasi pada pembukaan Prius mencakup jumlah berikut hingga 2011. Nah, jadi ini ada 20% sahamnya di Special Food, terus ini ada 20% net income-nya, terus ada tambahan 10% lagi, dan pada tanggal 31 Desember segini jumlahnya, terus ditambah dengan pendapatan
net income-nya 30% dan 15.000, dan ada penambahan dividen 30%, akhir saldonya 105.000. Kalau sisi kanan tuh pengurangan ya. Ya, maaf kemarin. Selanjutnya, ketika Pres memperoleh kendali atas special fund pada tanggal 1 Januari 2012, diasumsikan bahwa nilai wajar dari 30% kepemilikan saham yang telah dimilikinya di special fund adalah 111.000. Dan nilai wajar sisa 20% kepemilikan non pengendali di special fund adalah 74.000. Ini. Nilai buku special fund secara keseluruhan pada tanggal tersebut adalah 320.000. Pertama. Nah, berdasarkan ASC 805, diferensial pada tanggal kombinasi ini dihitung sebagai berikut. Nah, jadi nilai bukunya adalah 320 dan total dari ini 370 dikurangi hasilnya 50.000 perbedaannya. Nah, karena seluruh diferensial berkaitan dengan kepemilikan dalam contoh ini itu tidak diamortisasikan atau dihapuskan baik untuk progres ataupun untuk konsolidasi kepemilikan tersebut hingga dijual atau disebutkan. Nah, berdasarkan pernyataan ASC 805, Pres harus mengukur kembali kepentingan ekuitas yang telah dimilikinya pada special fund sebesar nilai wajar pada tanggal penggabungan usaha dan mengakui keuntungan atau kerugian atas selisih nilai wajar dan jumlah tercatatnya. Nah, jadi nilai wajar kepentingan yang sudah dimiliki itu 111.000. Nah, terus nilai catat investasinya pada 31 Desember 2011 105.000 dikurangi. Nah, itu keuntungan investasinya 6.000. Nah, jadi di sini Pres mengakui keuntungannya 6.000 dalam pendapatan dan menambahkan di saldo investasi di pembukuannya sebesar jumlah tersebut. Nah, jadi biaya nilai investasi yang tercatat tadi 105.000 ditambah dengan peningkatan nilai investasinya 6.000. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari 2012 saham yang diperolehnya 185.000. Total investasi yang dicatat oleh Pres adalah 296.000. Karena Pres Produk telah memperoleh kendali atas special fund di tanggal 1 Januari 2012, laporan konsolidasi yang disiapkan untuk tahun 2012 saldo akhir tahun investasi pada special fund dihitung sebagai berikut. Nah, jadi pada tanggal 31 Desember 105.000 tentunya. Terus penyesuaian nilai wajarnya 6.000. Nah, ditambah dengan 50% penjualannya 185.000 pada tanggal. Nah, ini dijumlahkan terus ditambah dengan pendapatan bersihnya 60.000 dikurangi dengan 80%. Hasilnya pada tanggal 31 Desember yaitu 324.000. Selanjutnya, struktur kepemilikan kompleks. Standar pelaporan saat ini menyuruhkan bahwa laporan keuangan konsolidasi dipersiapkan apabila suatu perusahaan memiliki kontrol langsung maupun tidak langsung atas yang lain. Diskusi sampai saat ini berfokus pada hubungan induk perusahaan langsung yang sederhana dengan hubungan anak perusahaan. Walaupun memiliki banyak perusahaan, juga terdapat jauh lebih banyak skema organisasi kompleks. Berikut merupakan gambar ini menunjukkan 3 jenis struktur kepemilikan berbeda. Jadi yang A ini itu memiliki kepentingan pengendalian di masing-masing anak perusahaan. Sedangkan yang B itu menunjukkan bahwa dalam kasus kepemilikan bertingkat yang ditunjukkan, itu hanya memiliki kendali tidak langsung atas perusahaan yang dikendalikan oleh anak perusahaan. Sedangkan yang C itu mencerminkan kepemilikan timbal balik atau kepemilikan bersama. Dengan kepemilikan timbal balik, orang tua induk perusahaan memiliki mayoritas anak perusahaan saham biasa dan anak perusahaan memegang beberapa saham biasa induk saham. Jika kepemilikan bersama diabaikan dalam persiapan laporan keuangan,
Beberapa jumlah yang dilaporkan mungkin dilebih-lebihkan secara material. Yang terakhir ada dividen saham anak perusahaan. Dividen saham anak perusahaan adalah pembagian keuntungan atau laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan anak pada pemegang sahamnya. Hal ini terjadi ketika perusahaan itu memutuskan untuk membagikan sebagian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan anak kepada pemegang sahamnya. Dalam hal ini, pemegang saham anak perusahaan akan menerima pembayaran dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Pembagian dividen saham anak perusahaan ini biasanya dilakukan setelah perusahaan induk memperhitungkan kebutuhan dan kewajiban keuangan perusahaan, termasuk pembayaran utang dan investasi di perusahaan lain. Namun perlu diingat juga bahwa keputusan pembagian dividen saham anak perusahaan tergantung kepada keputusan perusahaan induk. Terkadang perusahaan induk mungkin memutuskan untuk tidak membagikan dividen saham anak perusahaan untuk menginvestasikan kembali keuntungan tersebut dalam bisnis anak perusahaan untuk memperluas operasi atau meningkatkan keuntungan di masa depan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham, anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Karena dividen saham diterbitkan secara proporsional untuk semua pemegang saham biasa. Kepemilikan relatif dari pemegang saham pengendali dan non-pengendali tetap tidak berubah. Nilai tercatat investasi pada pembukuan induk perusahaan juga tidak terpengaruh oleh dividen saham. Di lain pihak, akun ekuitas pemegang saham dari anak perusahaan mengalami perubahan, walaupun total ekuitas pemegang saham tidak berubah. Dividen saham mencerminkan kapitalisasi permanen dari saldo laba sehingga saldo laba menjadi berkurang dan saham biasa. Dan mungkin juga tambahan modal bisa bertambah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk periode pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan. Pengumuman dividen saham harus dieliminasi bersama-sama dengan peningkatan saham biasa dan peningkatan tambahan modal reservoir. Pengumuman saham dividen tidak muncul dalam laporan saldo laba konsolidasi karena hanya dividen induk perusahaan yang dianggap sebagai dividen entitas konsolidasi. Dan di tahun-tahun berikutnya, saldo akun entitas pemegang saham anak perusahaan dieliminasi dengan cara yang biasa. Perhatikan dividen saham tidak mengubah total entitas pemegang saham. Yang terjadi hanya perubahan dalam saldo masing-masing akun di dalam entitas pemegang saham. Dan oleh karena itu, saldo penuh dari semua akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan harus dieliminasi dalam konsolidasi sebagaimana prosedur yang biasa, walaupun telah terjadi pergeseran jumlah dari satu akun ke akun yang lain. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada yang bertanya, silakan. Oke, sebelumnya saya belum terlalu hafal namanya. Ini Meviana ya. Iya. Kalau Ivani yang mana? Saya. Kristina, Angelica yang nggak hadir ya. Izin. Izin. Itu Hendy ya. Oke. Angelica yang izin ya. Iya, Pak. Oke. Tadi Ivani ada nanya ke saya tentang yang tadi ya. Saya sudah baca materi di buku, cuman memang nggak ketemu entah dari mana angkanya itu. Cuma kalau yang dari dugaan saya, itu dia ingin menunjukkan kalau nilai tanah 50.000 itu sebesar 80% dia ambil dari pembelian di Special Foods. Dia kan beli 80% saham di Special Foods ya. Sisanya nilai tanah yang 10.000 itu dia dari kepemilikan pemegang saham yang NCI itu. NCI itu non controlling interest. Berarti dia sahamnya itu di bawah 50% sifatnya. Dalam hal ini dia tulis 20%. Jadi itu hanya ingin menunjukin nilai tanahnya aja. Itu yang bisa saya jelaskan sampai saat ini ya. Karena saya memang gak ketemu dari mana angka-angka ini dia bisa munculin. Gitu ya. Oke, silakan berikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Tapi kelompok penyaji belum kirim ke grup ya? Kalau ke email sudah, tapi ke grupnya belum ya.
silakan berikan pertanyaan ke kelompok penyaji. Selamat malam kelompok penyaji, selamat malam Bapak. Ya. Teman-teman, saya Regi dari kelompok 2 izin bertanya. Jadi apa perbedaan saham preferen dengan saham biasa? Biasanya ada saham seri A, seri B, seri C. Apakah itu juga termasuk? Terima kasih. Sebelumnya kalau misalnya saham preferen itu nilai dividennya itu udah ditetapkan besarannya berapa gitu. Sedangkan kalau pemilik saham biasa itu nilai dividennya itu sesuai laba yang dihasilkan. Kalau labanya dihasilkan banyak, ya lumayan dia dapat dividen. Berarti maksudnya saham biasa lebih besar. Kalau misalnya labanya besar, keuntungannya besar. Kalau misalnya dia tidak bagi dividen, berarti dua-duanya nggak dapat. Tadi kan dijelaskan kalau misalnya saham preferen itu bedanya dengan saham biasa kan dari dividen. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan tidak bagi dividen, saham biasa dengan saham preferen jadinya sama rata atau gimana? Kalau saham preferen itu kan dia tuh lebih aman dia dari saham biasa. Itu bedanya. Kalau misalnya preferen itu kan pemilik sahamnya tuh memiliki hak klaim pada aset dan seluruh kekayaan perusahaan. Jadi harganya tuh dia tetap aman dapatnya dividennya itu, keuntungannya. Kalau saham preferen. Pertanyaan Fendi tadi kan kalau tidak bagi dividen, apakah dua-duanya juga nggak dapat? Berarti tetap nggak dapat. Kalau bagi dividen ya, saham preferen itu dia didahulukan dibandingkan pemilik saham biasa. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen ya, Yang nggak ada. ya nggak ada. Oh berarti maksudnya saham preferen lebih diprioritaskan ya? Iya. Daripada saham biasa. Iya. Ya, saham preferen memang lebih diutamakan. Terus kalau misalnya perusahaannya itu dilikuidasi, berarti kan dia harus ada mengganti aset-aset orang-orang ini semua kan. Kalau kita bicara ekuitas, orang yang punya saham preferen akan dapat duluan daripada orang yang punya saham biasa. Ya, jadi itu masalah di haknya aja, dia lebih didahulukan daripada yang orang yang punya saham biasa. Silakan Yusuf. Dari kakak ke kamu. Perkenalkan, nama saya Wilson. Kelompok berapa? Kelompok 3. Dari kelompok 3, saya bertanya ke kelompok 1 kelebihan kekurangan saham preferen. Silakan jawab langsung kalau bisa. Jadi kalau metode saham preferen seperti yang di pertanyaan tadi, itu dia lebih didahulukan dari saham biasa. Jadi kalau misalnya misalnya tadi kayak bapak bilang kan, kalau misalnya kembalian itu dia didahulukan. Kalau misalnya kekurangannya saham preferen itu lebih sulit diperdagangkan karena jumlahnya itu lebih sedikit. Lalu dia mau pemilik saham preferen ini dia tidak mempunyai hak suara di dalam FOPS untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan ataupun untuk memilih direksi maupun pihak pemisahan perusahaan. Apakah sudah cukup puas? Aku aja jawab. Kalau yang sudah cukup puas, Aman. Jessica, saya mau bertanya. Perkenalkan, saya Jessica di kelompok 5. Ibu bertanya, mengapa dividen perusahaan harus memberikan keuntungannya kepada perusahaan saham? Mengapa dividen perusahaan harus memberikan keuntungannya kepada pemegang saham? Oke, sebelumnya jawaban dari Christina yang tentang kelebihan kekurangan saham preferen itu sudah oke ya, memang sudah itu kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak ada yang saya tambahkan.
pertanyaan Desika ini kan dividen anak perusahaan membagikan keuntungan kepada pemegang saham, berarti kepada induknya kan? Satu lagi dari kelompok 4. Siapa perwakilan kelompok 4? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Desika. Pertanyaannya, mengapa dividen anak perusahaan harus membagi keuntungan kepada pemegang saham? Nah, menurut Undang-Undang Perseroan, dividen suatu perusahaan harus dibagikan kepada pemegang saham. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan tingkat modal perusahaan. Karena dividen ini memberikan keuntungan kepada penerimanya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jadi, anak perusahaan itu membagi keuntungan kepada pemegang saham supaya jumlah pajak yang dibayarkan pemegang saham itu berkurang. Nah, anak perusahaan. Kalau nggak dibagikan, Kalau nggak dibagikan, pemegang sahamnya itu bayar pajaknya lebih gede. tapi kalau dibayar lebih kecil sampai. Nah, kalau dividen yang dibagi, pajak yang dibayar itu lebih sedikit. Oke? Kalau dibagi kok jadi lebih kecil ya pajaknya ya? Karena labanya berkurang. Pembagian dividen itu dihitung dari laba ditahan. Laba ditahan itu yang sudah dipotong pajak. Jadi tidak ada kaitannya ke sana ya harusnya. Itu sumbernya dari mana? Sebelumnya kalian di intermediate accounting sudah belajar sampai mana materinya? Sudah masuk ke ekuitas? Belum masuk modal ya? Laba ditahan terakhir sama modal kontribusi. Oke. Pembahasan tentang dividen harusnya di bagian itu. Kalau di intermediate accounting ya. Oke, nggak apa-apa, biar saya jelasin aja. Dividen sebenarnya tidak wajib untuk dibagikan. Itu merupakan pilihan. Sebelum membagikan dividen, para pemegang saham akan melaksanakan yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Di situ semua pemegang saham akan datang, akan berdiskusi mengenai kinerja perusahaan. Salah satunya, tapi tidak selalu harus dibahas ya, yaitu tentang dividen. Kalau dividen tidak dibahas saat RUPS ya berarti tidak ada pembagian dividen. Kalau ada dibahas berarti itu akan dibagi. Baginya berapa? Berapa rupiah per lembar ya? Jadi itu bukan suatu kewajiban. Terus pertanyaannya, kenapa dividen anak perusahaan harus dibagikan keuntungannya kepada pemegang saham atau dalam hal ini induk perusahaannya? Ya kalau memang induk membutuhkan dana, kan bisa salah satunya melalui dividen anak perusahaan.
anak perusahaan akan bagi keuntungannya kepada induk. Jadi kan salah satu tujuan investasi itu kan ada dua ya. Satu untuk mendapatkan dividen atau pendapatan tetap itu istilahnya. Satu lagi pendapatan yang tidak tetap tapi itu bisa kita realisasikan dengan cara menjual sahamnya. Ketika harga pasar sahamnya itu lebih tinggi daripada harga bukunya, itu terjadi namanya capital gain. Selisih keuntungan dari penjualan saham. Tapi ingat, selain bisa capital gain, kita bisa juga yang namanya capital loss, yaitu harga pasarnya di bawah dari nilai buku. Nah, terkait jawaban dari Meiviana tadi, kalau dividen itu bisa mengurangi laba, iya itu benar bisa mengurangi. Tapi kalau kaitannya ke pajak, kalau di Indonesia itu enggak. Makanya tadi saya tanya sumbernya dari mana. Kalau di Indonesia, pembagian dividen itu hitungannya memang dari laba ditahan. Laba ditahan itu sudah net, sudah dipotong pajak. EAT, earning after tax. Kalau yang di manajemen keuangan mungkin ada pernah dengar istilah EBIT, EAT, EBT. Kalau EBIT kan earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak. EBT, earning before tax, laba sebelum pajak. EAT, earning after tax, laba setelah pajak. Jadi dividen itu adalah EAT ya, setelah pajak. Itu aja sih mau saya tambahkan. Jadi untuk yang Meiviana nanti dicek itu dari mana sumbernya. Bisa jadi beberapa negara perlakuannya berbeda ya, tapi kita bahasnya Indonesia aja. Kemudian berarti pertanyaan Desika udah terjawab? Oke. Ya. Pak, jadi kalau misalnya investornya menerima dividen Pak, itu masih kena pajak nggak Pak? Kalau di Indonesia sebelum tahun 2020 itu kena pajak 10% atas penghasilan dividen. Misal kita terima dividennya Rp10.000 per lembar, berarti kita kena pajak Rp1.000 per lembar. Itu 10% ya. Itu sebelum 2020. Setelah 2020 kan keluar Undang-Undang Cipta Kerja kan. Undang-undang itu ada beberapa aturan, salah satunya dividen dibebaskan dari pajak dengan syarat harus diinvestasikan di Indonesia selama 5 tahun. Jadi jawabannya kalau sebelum 2020 beda, kalau setelah 2020 beda. Di atas 5 tahun ya Pak? 5 tahun minimal. Harus diinvestasikan ke negara, bisa melalui surat utang, bisa melalui saham, sektor energi, terus bisa ke bank kustodian atau yang mana, ada atau instrumennya semua. Undang-undangnya ada juga. Jadi kalau misalnya kita invest 3 tahun dapat dividen itu masih kena pajak? Enggak. Enggak kena pajak. Pokoknya selagi memang kita berkomitmen untuk investasi lagi, itu tidak dikenakan pajak. Oke? Oke. Lanjut, kelompok 4 belum nanya ya? Ya. Selamat malam di kelompok ngaji kepada Bapak dan teman-teman. Ini perkenalkan sebelumnya dengan besar dari kelompok 4. Ini mengenai pada kelompok ngaji terkait perubahan kepemilikan perusahaan induk. Nah, yang saya ingin tahu dari sini apa keunggulan dari perubahan kepemilikan perusahaan induk tersebut? Karena kan kalau misalnya perusahaan induk itu dia memilih untuk merubah kepemilikannya pasti ada keunggulannya dong. Makanya dia memilih untuk melakukan perubahan. Keunggulannya apa gitu loh. Nah, dan juga kan di sini menjelaskan anak perusahaan yang mungkin dijadikan objek yang dapat meningkatkan ataupun menyebabkan perubahan terhadap induk perusahaan itu dapat dijual belikan kepada perusahaan yang tidak terafiliasi. Maksudnya apa?
Udah? Cukup panjang pertanyaannya. Intinya yang pertama, apa keunggulan kalau kita melakukan perubahan kepemilikan perusahaan induk? Keunggulan diterima oleh anak perusahaan berarti ya. Pertanyaan kedua, yang kedua bukan pertanyaan kayaknya sih, sepertinya statement itu deh. Anak perusahaan yang mungkin dijadikan objek yang dapat meningkatkan atau menyebabkan perubahan terhadap perusahaan induk dapat dijual belikan kepada perusahaan yang tidak terafiliasi. Oh, mungkin maksud dari kalimat itu ya? Iya sih Pak, itu karena kan katanya anak perusahaan itu dapat menyebabkan ada unsur penyebabnya dalam pembentukan perubahan kepemilikan perusahaan itu kan. Ya. Jadi kenapa perusahaan itu harus menjualnya ke perusahaan yang Oke. Yang tidak terafiliasi. ya itu Pak. Masih mau dicari dulu jawabannya? Iya. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, kelompok 1 bisa kembali dulu untuk diskusi. Yang kelompok 2 boleh maju. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan permasalahan kami tentang masalah pelaporan konsolidasi tambahan. Saya Fendi. Saya Jessica, saya Safina, saya Sarila, saya Lydia Preskin. Pertama akan dijelaskan oleh Desi Jessica. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah konsolidasi dan
Ford pada pertengahan 1990-an. Google Inc. dimulai tentu saja sebagai mesin pencari internet. Perusahaan ini didirikan pada bulan September 1998 dan dibuka pada tahun Agustus 2004. Kirim ke WA juga ya. Tahun 2006 Google Inc. mengakuisisi YouTube dan Motorola pada 2012. Tahun 2015 perusahaan membuat holding publik yaitu Alphabet Inc. dan menjadi penerbit penerus Google Inc. Perusahaan yang menaungi beberapa usaha yang dimiliki oleh atau terpisah dari Google, termasuk Google itu tersendiri. Pertumbuhan ini telah menyebabkan jumlah yang signifikan perusahaan serta bagian yang dihasilkan dari masalah pada tahun 2020. Departemen Justice mengajukan gugatan anti monopoli terhadap Google, meningkatkan ketidakpastian tentang masa depan perusahaan. Di sisi akuntansi, pertumbuhan yang cepat telah menyebabkan akuntansi perusahaan bergeser dari yang realitif serta sebagai startup untuk kompleksitas ekstrim yang datang dengan menjadi salah satu dari perusahaan global terbesar di dunia. Kemudian oke, selanjutnya yang B yaitu masalah pajak penghasilan konsolidasi. Yang B, jadi induk perusahaan dan anak perusahaannya dapat mengisi SPT laba konsolidasi atau disebut Consolidated Income Tax Return. Mereka tidak diizinkan mengisi SPT konsolidasi. Aspek pajak penghasilan terkait dengan pelaporan metode ekuitas untuk investasi yang tidak dikonsolidasi telah dibahas pada bab 2 laporan keuangan konsolidasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan yang didiskusikan pada bab ini. Pada bab ini adalah pengaruh pajak dan eliminasi keuntungan antar perusahaan. Jika masing-masing perusahaan dalam entitas konsolidasi mengisi SPT terpisah, maka setiap perusahaan akan dikenakan pajak dan keuntungan dan penjualan antar perusahaan. Fokus pada SPT terpisah adalah pada transaksi perusahaan yang terpisah dan tidak mempertimbangkan apakah keuntungan antar perusahaan tersebut sudah direalisasi dan sudut pandang konsolidasi. Oleh karena itu, keuntungan dan penjualan antar perusahaan dikenai pajak pada saat transfer antar perusahaan terjadi tanpa menunggu terjadinya ke non-afiliasi. Laba per saham konsolidasi. Earning per share atau laba per saham adalah rumus perhitungan laba dan valuasi saham perusahaan. Laba per saham adalah indikator penting untuk mengetahui valuasi nilai sebuah saham perusahaan. Seperti yang diketahui, tujuan utama suatu perusahaan adalah mendapatkan keuntungan kepada pengelola dan pemegang saham. Keuntungan yang diberikan kepada investor itu berupa dividen. Arti laba per saham adalah hasil perhitungan dari laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dalam bahasa menghitung laba per saham termasuk analisis fundamental dalam investasi saham. Tujuannya guna mengukur kinerja sebuah perusahaan. Apakah perusahaan mencatatkan nilai laba per lembar saham negatif atau positif? Jika negatif, berarti perusahaan tersebut rugi. Sedangkan perusahaan yang untung ditandai dengan perolehan laba bersih per saham yang positif. Secara umum, laba per saham konsolidasi dihitung dengan cara yang sama dengan laba per saham untuk perusahaan tunggal. Laba per saham dasar konsolidasi sama dengan laba bersih konsolidasi tersedia untuk pemegang saham biasa induk perusahaan. Setelah mengurangi dividen preferred induk perusahaan dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa induk perusahaan yang beredar selama periode tersebut.
ini menunjukkan penyesuaian atas laba bersih konsolidasi atas saham biasa induk perusahaan yang beredar. Secara umum, surat berharga dari induk perusahaan yang dapat ditukar menjadi saham biasa induk perusahaan harus dimasukkan sebagai saham yang beredar jika bersifat fidusian. Selain itu, juga terdapat penyesuaian dalam pembilang terkait dengan jumlah laba anak perusahaan yang dimasukkan dalam penghitungan laba perusahaan fidusian konsolidasi. Bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham biasa dikurangi sehingga dapat disubstitusi dengan akal laba yang disesuaikan. Jumlah yang dikurangi dan laba bisnis konsolidasi ini dihitung dengan mengalihkan persentase kepemilikan induk perusahaan atas saham biasa anak perusahaan yang beredar dengan laba anak perusahaan setelah dikurangi dengan dividen preferen. Kontribusi anak perusahaan terhadap laba perusahaan fidusian konsolidasi ini dihitung dengan mengalihkan jumlah lembar saham anak perusahaan yang dimiliki induk perusahaan dan afiliasi lain atau saham yang akan dimiliki setelah pertukaran ke surat berharga lain dengan laba perusahaan fidusian untuk anak perusahaan. Nah, jadi teman-teman, selain laporan laba rugi, neraca, dan laporan saldo laba, laporan keuangan konsolidasi lengkap juga harus memasukkan laporan arus kas konsolidasi. Laporan konsolidasi disusun dari ketiga laporan konsolidasi yang lain dengan cara yang sama dengan penyusunan laporan arus kas untuk perusahaan tunggal. Akan tetapi diperlukan beberapa penyesuaian. Sebagai contoh, laba yang dialokasikan ke pemilik minoritas mengurangi laba bersih konsolidasi, tetapi tidak menggunakan kas. Oleh karena itu harus ditambah kembali ke laba bersih untuk mendapatkan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Selain itu, dividen ke pemegang saham minoritas harus dimasukkan ke dalam penggunaan kas pendanaan karena walaupun dividen tersebut bukan dividen entitas konsolidasi, dividen tersebut memerlukan penggunaan kas. Nah, jadi teman-teman, laba per saham konsolidasi pada umumnya dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan di perusahaan tunggal. Pembilang dari perhitungan LPS dasar adalah berdasarkan laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa induk perusahaan dan penyebutnya adalah rata-rata tertimbang saham biasa induk perusahaan yang beredar selama periode tersebut. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin ditanya? Sebelumnya saya mau coba tanya dulu ke kelompok ini. Kalian paham nggak maksudnya dilusian itu apa? Tadi ada rumus ya. Coba naikin rumusnya yang tadi. Bawahnya. Ini ada kata dilusian ya. Sebelumnya sudah pernah dengar istilah dilusian, baik kelompok penyaji atau yang lain? Belum pernah. Di intermediate accounting itu tentang dilusian ada topiknya, tapi mungkin belum sampai ke sana ya. Saya tutup dulu ya. Suatu perusahaan punya 3 pemegang saham, masing-masing punya 50, 30, dan 20. Total 100 lembar, berarti persentase kepemilikan sahamnya 50%, 30%, 20%. Ini hitungan biasa ya. Karena dia kekurangan modal, dia putuskan untuk menerbitkan saham baru. Katakanlah dia menambah 50 lembar. Ketika dia mau menerbitkan 50 lembar ini, dia akan tawarkan dulu kepada si ABC. ABC, kalian mau beli lagi nggak saham baru yang akan kami terbitkan? Kalau mereka mau beli, silakan beli sesuai dengan porsinya. Tapi kalau mereka beli sebagian atau tidak mau beli, berarti ada pihak lain yang boleh beli kan? Katakanlah si B yang beli, berarti pemegang sahamnya sekarang ada 4. Total lembar sahamnya menjadi 150 lembar. 50 bagi 150, 33,3% ya. Ini berarti 20%, 13,3%, 33,3%. Apakah jumlah lembar saham A berubah? Tidak. Tidak berubah kan? Tapi persentasenya berubah?
Itu yang namanya dilusi. Terjadi pengurangan persentase kepemilikan atau proporsi kepemilikan sahamnya. Tapi jumlah lembarnya tetap sama ya. Itu biasanya dan pasti ya akan terjadi kalau ada penerbitan saham baru dan pemegang saham lama tidak mau membelinya, tidak mau membeli saham yang baru diterbitkan. Kalau di bursa efek itu namanya HEPPD, hak pemesan efek terlebih dahulu. Biasanya ada diumumkan itu kalau kita sudah punya perusahaannya. Jadi maksudnya dilusi tadi di sini, saham yang dimiliki oleh induk perusahaan kita kalikan dengan LPS dilusian. LPS ini laba per saham ya. Cuma kalau LPS agak jarang orang pakai, biasanya EPS, earnings per share. Artinya sama, laba per lembar saham juga. Jadi kalau ada dilusian, berarti kan jumlah saham yang beredar semakin banyak kan? Kalau jumlah saham beredar semakin banyak, berarti labanya semakin gimana? Laba tetap, laba per lembar sahamnya yang semakin kecil. Kan EPS itu laba bagi jumlah lembar saham. Semakin jumlah lembar saham bertambah, EPS-nya akan semakin kecil. Kalau jumlah lembar saham berkurang, EPS-nya akan makin besar. Labanya tetap sama ya. Kalau kasus penerbitan saham baru, terus ada kaitan ke induk anak perusahaan, ada nerbitin saham baru juga, dilusi pasti akan terjadi. Makanya faktor dilusi itu perlu diperhitungkan dalam menghitung EPS konsolidasian. Bisa dipahami semuanya? Oke, saya mau nambahin ini aja. Silakan kelompok yang lain berikan pertanyaan. Saya presiden dari kelompok 1 yang bertanya, yang di bagian masalah target penghasilan konsolidasi. Nah, ini kan ada lidahnya. Mereka tidak diminta mengisi SPT konsolidasi. Itu alasannya kenapa? Lalu ada di bagian paragraf keempat, akan tetapi untuk tujuan pelaporan konsolidasi keuntungan terpusat belum direalisasi dieliminasi. Kenapa dia harus dieliminasi itu dalam laporan konsolidasi? Alasannya kenapa? Bicara soal selanjutnya laporan yang ingin bertanya silakan. By WA aja tulisnya kalau gitu ya, biar gak capek mereka nyatat. Yang mau nanya langsung by WA aja ya. Kemudian kelompok 1 tadi pertanyaan yang terakhir belum dari Tessa, sudah ada jawabannya? Nanti kami Oh, oke.
dijalankan. Tujuannya itu sejalan dengan laba per saham dasar, yaitu untuk menyediakan ukuran kepentingan setiap saham biasa atas kinerja entitas. Itu tujuannya. Oke. Jadi kok Lydia balasnya pakai emo marah? Gak apa-apa, Pak. Ya, kita kan mau laporan keuangannya kan akurat ya. Berapa persentase saham yang kita miliki? Ya kalau memang terjadi dilusian ya kita sesuaikan jumlah lembar saham kita. Karena EPS itu kan laba per lembar saham. Laba itu adalah hak punya kita. Jadi kita mau tahu dengan pasti per lembar kita tuh berapa, makanya perlu diperhitungkan. Untuk melengkapi aja jawabannya. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Kevin Saputra kelompok 4. Pertanyaannya, dalam perhitungan laba per saham atau LTS, persentase untuk pemilikan itu perusahaan seringkali berubah jika obligasi yang dapat dikonversi. Jadi pertanyaannya, apa penyebab berubahnya persentase kepemilikan itu perusahaan? Jadi tadi sempat juga Bapak jelaskan, yaitu tujuannya untuk memperoleh laba yang lebih besar. Maksudnya di mana? Jadi suatu perusahaan kalau misalnya ingin melakukan suatu aksi yang lebih besar, dia membutuhkan modal yang lebih besar. Jadi salah satu yang bisa dilakukannya yaitu seperti itu yang Bapak jelaskan tadi, yaitu menerbitkan saham baru, ya kan? Jadi dengan menerbitkan saham baru, misalnya tadi ada investor ABC, ya kan? Dengan menerbitkan saham baru, kalau misalnya tidak diserap oleh mereka, otomatis orang lain yang serap. Jadi jumlah saham mereka tidak berubah, cuma kepemilikan saja yang berubah. Dan tujuannya untuk memperoleh memperoleh modal yang lebih besar. Bisa Pak? Terima kasih. Oke, saya penambahan aja ya. Jadi inti dari pertanyaannya kan penyebab berubahnya persentase kepemilikan induk perusahaan. Yang pertama salah satunya melalui dilusi saham ya. Terus yang kedua itu bisa melalui saham treasury. Pernah dengar saham treasury? Saham treasury itu sahamnya sudah beredar di masyarakat seperti biasa ya. Tapi kemudian perusahaan memutuskan untuk beli kembali saham yang sudah beredar itu. Misal, yang beredar 30% untuk masyarakat. Perusahaan memutuskan untuk membeli 10%. Berarti
sisa yang beredar di masyarakat tinggal 20% kan? Itu yang namanya saham treasury, yang 10% yang kita beli. Ya, bisa beli sebagian, bisa beli sepenuhnya. Kalau beli sepenuhnya berarti yang beredar di masyarakat sudah nggak ada lagi. Jadi tidak perusahaan terbuka lagi ya. Jadi perusahaan tertutup dia namanya. Itu satu yang menyebabkan persentase kepemilikan induknya berubah. Bisa juga dia nerbitin saham preferen, seperti yang tadi kelompok 1 sudah bahas. Kemudian bisa dia beli saham baru, dia bisa jual saham, bisa terbitin saham baru. Berarti beli jual. Kayaknya itu aja sih setahu saya yang bisa menyebabkan berubahnya. Oh, satu lagi bisa melalui kompensasi saham. Karyawan yang misalnya sudah kerja sekian lama dikasih reward saham di perusahaan tersebut, persentasenya bisa berubah kan? Bisa. Melalui opsi saham juga bisa. Melalui waran. Jualan saham. Pernah tahu istilah waran? Pernah dengar rumah. Waran itu ini nanti di intermediate accounting lebih diperdalam ya. Saya kasih dasarnya aja. Kalau waran itu kita kalau sudah punya saham di perusahaan tertentu, katakan perusahaan ABCD, ketika si ABCD nerbitin saham baru, kita akan diberikan opsi untuk membeli. Itu sebenarnya hak kita. Kita boleh beli, kita juga kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa. Itu juga bisa mempengaruhi persentase kepemilikan saham. Jadi intinya transaksinya jual atau beli saham, cuman dalam berbagai bentuk ya. Oke, itu aja yang mau saya tambahkan. Silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Christine. Saya ingin menjawab pertanyaan Christina. Dari pertanyaan Christina kan, kenapa mereka tidak diizinkan untuk mengisi SPP konsolidasi? Nah, karena pada umumnya anak perusahaan dan induk perusahaan itu dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dan independen. Oleh karena itu, ketika mereka melakukan pelaporan pajak, anak perusahaan sama induk perusahaan ini harus mengajukan SPP masing-masing. Nah, SPP konsolidasi ini tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan penggabungan laporan keuangan anak perusahaan sama induk perusahaan. Hal ini yang akan menyulitkan pemerintah dalam mengidentifikasi dan memeriksa kewajiban pajak yang tepat untuk masing-masing entitas. Yang kedua, yang pertanyaan kedua, sekalian juga pertanyaan Eva Budiana, saya akan coba menjawab. Tujuan laporan konsolidasi keuntungan atau perusahaan belum direalisasi dieliminasi. Itu maksudnya apa? Jadi di sini tuh maksudnya agar perusahaan induk dengan perusahaan cabang atau dengan anak perusahaannya itu yang terlibat dalam transaksi bisa menguntungkan keuntungan atau kerugian yang terjadi karena adanya transaksi yang tidak wajar. Karena ada transaksi yang tidak wajar, makanya harus dieliminasi. Berarti SPT laba konsolidasi dengan SPT konsolidasi beda. Kenapa? SPT laba konsolidasi dengan SPT konsolidasi beda. SPT laba konsolidasi itu apa? Saya baru pertama kali dengar. Ini saya tanya Pak, nggak tahu juga. Oh. Di laporan mereka ada tertulis itu ya?
Kalau yang terkait SPT perusahaan tadi, kalau anak memang nggak boleh ya untuk bikin SPT konsolidasi, tapi dia SPT yang biasa karena dia memang entitas tersendiri itu iya. Kalau dari sisi perusahaan induk, dia SPT-nya harus laporan keuangan konsolidasi itu, karena dia kan induknya ini, dia punya banyak anak, tapi itu kan kalau semuanya sudah dikonsolidasikan itu pada akhirnya tetap menjadi milik si induk. Cuman kan metodenya ada yang metode ekuitas sama metode harga pasar ya, ada dua metodenya kan. Nah, kalau misalnya ada keuntungan dari dividen, kalau dia pakai metode yang catatnya sebagai investasi, itu dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Tapi kalau dia metodenya metode ekuitas, itu tidak kena itu, tidak dikenain pajak. Jadi ya tergantunglah perusahaannya gimana ngatur strategi perpajakannya. Tapi yang jelas SPT-nya kalau untuk perusahaan induk memang harus yang konsolidasi ya. Kalau yang anak tidak boleh, karena dia tidak memiliki induk, tapi dia posisinya dimiliki induk. Bedakan itu. Makanya anak tetap SPT tapi SPT biasa. Kalau yang induk SPT yang laporannya konsolidasi atau gabungan. Bisa dipahami? Sudah cukup jelas? Terus yang tadi terkait dengan keuntungan antar perusahaan belum direalisasi akan dieliminasi. Itu sebenarnya standar akuntansi aja itu. Standarnya kenapa harus dihapus? Ya karena belum direalisasi, untuk apa kita akui sebagai pendapatan. Kecuali kalau memang sudah pasti dan itu akan dapat ditagih, ya gak apa-apa, munculkanlah piutang. Tapi kalau memang belum direalisasikan ya kita jangan munculkan dulu. Kalau kita munculkan yang belum direalisasi, ingat akun itu kan sifatnya berpasangan ya. Ketika kita mendebitkan transaksi laba unrealized ya, unrealized earning ya, atau laba yang belum terrealisasi, ini kan didebit ya. Berarti harus ada posisinya di kredit juga dong. Mau nggak mau di kreditnya adalah pendapatan. Ketika nanti dia terima uang baru ini dikreditkan lagi. Ya sayang, ini kan belum direalisasi, berarti bisa iya bisa tidak ya. Masih bimbang lah istilahnya. Karena belum dijadikan piutang. Kalau sudah dijadikan piutang baru itu pasti namanya. Boleh kita jadikan pendapatan usaha kita. Karena ini sifatnya belum pasti, ya makanya jangan dicatat. Kalau dicatat ini langsung menjadi pendapatan, berarti labanya makin besar. Laba makin besar, pajaknya juga besar gitu ya. Itu sebenarnya masalah standar dan logika aja gitu. Dari kelompok 2 udah jawab semua ya. Kristina sudah, Wirianto sudah, Kevin sudah, Wiliana sudah ya. Oke, berarti silakan ditutup. Atau ada yang mau nanya lagi? Soalnya kelompok 4 2 kali nanya ini. Oke, sambil nunggu, ini Hendy sudah menjawab pertanyaan dari Tessa. Hendy jawabnya sampai pakai emo nangis itu. Responnya lama, Pak. Baca dulu dong. 3 menitnya. Sabaran ya, Pak. Oke, jawaban dari Hendy itu untuk pertanyaan keduanya dari Tessa. Kalau pertanyaan pertamanya belum ini. Pertanyaan pertamanya kan keunggulan dari perubahan kepemilikan perusahaan induk. Di sini belum nampak keunggulannya ya.
Kalau untuk statement keduanya udah benar jawaban Hendy, cuman yang pertanyaan pertamanya belum. Ini ada pertanyaan dari Felix. Oke, pertanyaan Felix ini intinya laba itu bisa berubah jika ada obligasi atau saham preferen yang dijadikan sebagai saham biasa. Ya sebenarnya sama dengan yang ini, ya kan? Iya Pak. Kalau obligasi kita jadikan saham, convertible bond ya namanya, surat utang yang bisa menjadi saham apabila si perusahaan kesulitan untuk membayar utangnya. Ya kasusnya sama kayak gini dong hitungannya. Nah, biar kelompok 2 aja yang jelasin. Jawaban Hendy ini untuk buyback saham, bukan perubahan kepemilikan perusahaan induk. Buyback saham ini yang tadi saya bilang istilahnya saham treasury. Masih kurang tepat Hendy. Ini berarti yang ditanya oleh Tessa adalah keunggulan dari sisi anak perusahaan. Kalau dulu saya posisinya di bawah Coca-Cola, sekarang saya posisinya di bawah Salim Group. Apa keuntungan buat saya kalau saya di Salim Group? Itu maksudnya. Pembagian dividen pemegang saham biasa akan berkurang karena saham yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pemegang obligasi dan saham preferen menjadi saham biasa yang dimiliki bersama oleh seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham biasa. Hal ini dapat mengubah perhitungan laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Saya cukup jelas itu jawabannya ya. Itu kan ada EPS laba per lembar saham. Ada juga yang namanya DPS, dividen per share, artinya jumlah dividen yang dibagikan per lembar saham. Ya, ketika obligasi dijadikan saham biasa atau muncul saham preferen,
Itu kan berarti sama konsepnya dengan ini dilusi. Jumlah saham yang beredar malah jadi lebih banyak. Akibatnya meskipun laba atau dividennya konstan, tetapi laba atau dividen per lembar sahamnya jadi akan berkurang porsinya. Oke, bisa dimengerti ya? Terakhir pertanyaan Jessica. Nanti apakah SPT laba konsolidasi dan SPT konsolidasi sama ya? Dia sama-sama terikat, tapi kalau SPT laba konsolidasi itu mengacu pada laporan laba rugi, kalau SPT konsolidasi itu ke laporan keuangan. Paham. Jadi ini istilah yang berbeda atau hanya maksudnya ini istilah yang memang berbeda atau SPT laba konsolidasi itu bagian dari SPT konsolidasi? Iya, betul. Iya betul Pak. SPT laba konsolidasi itu lebih mengacu pada laporan laba ruginya Pak. Kalau SPT konsolidasi lebih kayak neraca konsolidasi gitu-gitu Pak. Entah, ini soalnya istilah baru juga ya, baru pertama kali dengar. Kalau yang namanya laporan konsolidasi itu berarti 5 komponen laporan keuangan kita gabungkan. Jadi kalau SPT laba ini berarti hanya satu porsi gitu. Kalau kita Google emang ada istilah itu ya? Ada. Saya nggak ketemu istilah SPT laba konsolidasi. Tapi kalau hanya sekedar menerka-nerka ya begitu, bagian dari SPT konsolidasi ya. Oke, berarti dari kelompok 2 udah jawab semua ya. Oke, berarti silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sama. Oke, kita balik ke kelompok 1 mengenai pertanyaan yang Tessa tadi. Sudah dapat jawabannya? Pak, Ya. Bisa diulangi lah pertanyaan yang bawah. Tessa kan bertanya apa keunggulan dari perubahan kepemilikan perusahaan induk. Contoh sederhananya, saya nih anak perusahaan nih. Saya dulu posisinya di bawah Coca-Cola. Sekarang saya pindah, saya menjadi anak perusahaannya Pepsi. Kenapa ya saya memilih untuk pindah menjadi anak perusahaannya si Pepsi? Apakah ada keuntungan yang saya terima dari Pepsi kalau saya menjadi anak perusahaannya? Itu contoh sederhananya. Saya punya pabrik tepung. Dulu saya posisinya di bawah Mie Sedap, di bawah Wings Food ya. Sekarang saya posisinya pindah ke Indofood karena Indofood beli saya. Apa ya keuntungan kalau saya berada di bawah Indofood? Itu dia maksud pertanyaan dari Tessa.
Ya, Boleh saya coba menjawab Pak dari segi pemikiran saya Pak. boleh. Mungkin contohnya itu seperti PT Indofood itu membeli PT Wings Pak, karena PT Wings menganggap manajemen dari PT Indofood ini lebih bagus daripada membeli. Wings sama Indofood tuh sama-sama induk ceritanya loh. Jadi misal kan Indofood sama Wings ini sama-sama induk Pak, dan ada pabrik tepung di anak perusahaan dari PT Wings. Ya. Nah, anak perusahaan tepung ini Pak berpindah ke Indofood karena menilai manajemen dari Indofood itu lebih bagus dan bisa membuat dari segi penjualan, soalnya dari berbagai segi itu lebih meningkat itu Pak. Atau bisa saja PT Indofood ini membeli saham dari pabrik tepung ini dengan harga yang lebih tinggi Pak daripada yang dibeli oleh PT Wings. Bisa, itu bisa. Kemudian si anak perusahaan ini juga mungkin merasa kalau dia sudah pindah ke pemilikan, daya saing dia di dunia usaha bisa lebih meningkat. Karena kalau kita pindah ke grup yang lebih besar biasanya lebih bagus kan? Karena grup yang lebih besar pangsa pasarnya juga lebih besar. Itu berarti udah keunggulan yang ketiga ya. Terus keunggulan yang lain-lainnya juga pasti ada. Ya tinggal disesuaikan aja dengan strateginya perusahaan itu seperti apa. Mereka maunya apa. Kalau cocok dan memang bisa pindah ya nggak apa-apa. Asalkan proses pemindahannya dilakukan dengan cara yang baik ya. Tidak dengan cara yang jahat lah. Gitu ya. Oke, untuk hari ini pembahasannya kira-kira ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Pak, Ya. tadi Pak, di saham preferen Pak, Ya. kan biasanya ada saham seri A, seri B, seri C Pak. Jadi itu apakah termasuk ke saham preferen dan saham biasa Pak? Itu sebenarnya cuma pengelompokan ya. Pengelompokan ada yang harganya lebih murah, yang lebih mahal ya. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal Pak. Coba saya telusuri dulu mengenai saham, itu saham berseri itu namanya. Oh, kalau dari sini yang saya baca, kalau seri A itu punya hak suara dan dia punya hak untuk menjadi direksi atau komisaris. Kalau yang seri B itu dia punya hak suara tapi tidak bisa mengusulkan menjadi direksi dan komisaris. Berarti tujuan dibuat seri-seri gini untuk membatasi pergerakan dari si pemegang sahamnya ya. Ini juga salah satunya untuk mengatasi masalah agensi. Kalau dari yang pengertian yang saya baca di sini. Masalah agensi. Ini saya jelasin dikit biar lebih paham lah ya. Mana tahu ada yang mau ambil skripsi tentang keuangan. Kalau yang keuangan biasanya ambil topiknya di bursa saham. Kalau topik keuangan yang seperti itu pakai teori agensi namanya. Teori agensi ini kaitannya bisa ke saham seri A dan seri B tadi, karena tadi perbedaannya ada yang bisa jadi direktur komisaris, ada yang nggak bisa kan? Yang seri A bisa jadi direktur komisaris, yang seri B tidak bisa. Tujuannya untuk mengatasi masalah agensi ini. Jadi agensi ini ada dua pihak. Yang pertama disebut agent, yang kedua disebut principal. Agent itu artinya orang yang mengelola perusahaan. Principal itu kepala sekolah artinya kan? Saya nggak tahu kenapa istilahnya kepala sekolah, tapi principal ini mengacu pada investor yang mempunyai dana, ini yang mengelola. Orang yang mengelola tahu lebih banyak informasi kan? Karena dia yang langsung turun untuk mengelola bisnis di perusahaan.
Si prinsipal dia kan biasanya di luar ya. Kalau dia mau terjun langsung ya kadang tidak setiap hari juga dia di kantor. Tapi agent ini pasti tiap hari di kantor kan, tiap hari di perusahaan dia mengurus. Karena ada perbedaan ini, timbullah masalah agensi ini. Bisa dipahami? Bisa. Inilah teori agensi. Nanti ini akan timbul yang namanya informasi asimetris. Kalau simetris, ibaratnya ini bulat, kalau kita bagi dua 50-50 ya. Kalau asimetris, ini bulat kita bagi, ada yang kecil, ada yang besar. Kira-kira siapa yang punya informasi lebih banyak? Agen atau prinsipal yang punya informasi perusahaan lebih banyak? Agen. Berarti di sini yang porsinya kecil adalah prinsipal. Masalah agensi bisa menimbulkan informasi asimetris karena perbedaan informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Ini teori agensi, teori informasi asimetris. Kalau skripsi tentang keuangan sering pakai teori ini. Nah, orang yang punya saham dan menjadi eksekutif di perusahaan, berarti saham syariah lah ya istilahnya sekarang. Dia agent, dia juga sekaligus prinsipal. Kita lihat kalau karyawan biasa di perusahaan kan ada yang ngawas kan, supervisor. Supervisor itu diawasi oleh manajer. Manajer diawasi oleh eksekutif kan. Kalau dia eksekutif dan dia juga pemegang saham, siapa yang ngawasin dia? Gak ada kan? Karena tidak ada, nanti timbul yang namanya moral hazard. Dia dengan seenaknya mengatur gaji dia tinggi, tetapi dia kerjanya santai-santai, akibatnya kinerja perusahaan tidak terlalu bagus. Malah semakin kecil labanya karena dia membuat gaji dia sendiri tinggi. Kan dia yang ngatur, dia yang punya juga. Makanya namanya moral hazard. Satu lagi namanya adverse selection. Ini orang-orang yang mengelola perusahaan tapi dia tidak punya kompetensi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi orangnya nggak cocok untuk mengurus perusahaan tapi dibikin dia gajinya tinggi. Jadi informasi asimetris dia terbagi dua ya, satu moral hazard, satu adverse selection. Ini cuma untuk tambahan aja ya. Kalau di akuntansi memang cukup banyak dan cukup dalam pembahasannya kalau untuk informasi asimetris. Tapi di manajemen keuangan yang untuk skripsi juga boleh dipakai teorinya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi mengenai saham seri A, seri B udah cukup jelas ya? Andrew, ada hadir? Andrew nggak ada kabar. Angelica, Sherlyn Angelina, Christina, Cindy, tidak ada kabar. Desika, Desi Jessica, Felix Chris Ryan, Fendi, Hendy Chandra, Ivani Wulandari, Juliana Lee, Juliana tadi ada WA katanya ban bocor.
Dia sama Kennedy. Kelvin Wijaya, Saya Pak. Kevin Saputra, Lydia, Meviana, Osvaldo tadi ada WA. Izin. Ya. Safina, Sarila, Silvana, Stefani Wiliana, banyak yang gak ada kabar hari ini. Tessa, Wilbert Bernardi, Izin Pak. Wiliana, Winston Lai, Wirianto. Ada yang namanya belum dipanggil? Sudah semua ya? Di form absensi kalian ini, di sini ada tertulis ini ya. Tidak mengikuti perkuliahan 5 kali atau lebih maka tidak bisa mengikuti UAS. Nah, ini saya udah hitung nih. Jadi yang paling banyak ambil jatah bolosnya siapa kira-kira? Winston full hari terus kok. Yang paling banyak izin itu Wilbert sudah 3 kali izin. Yang lain masih ada yang sekali, ada yang 2 kali. Wilbert yang paling banyak di sini. Jadi nanti kita UASnya online aja lah ya. Cuman untuk pertemuan minggu depan mau dibikin 2 kali biar langsung selesai atau gimana? 2 kali Pak. Di hari yang berbeda. Kalau mau nggak apa-apa, kalau nggak ya berarti lanjut, tapi sampai bulan depan siapnya. Daripada siap bulan depan, kalau bisa bulan ini lebih cepat kan? Kalau mau, gimana pendapat kalian? Ya kemarin ada dibilang gitu. Cuman posisinya kalian di Srikandi, kalau saya di sini kan nggak bisa. Berarti sesuai yang kemarin kita bahas aja ya. Oke, nanti dari ketua kelas akan kabari saya kalau misalnya kalian ada jadwal dosen yang online tapi tidak ada tugas dan kebetulan kampusnya sama dengan posisi saya, bisa saya masuk ya. Jadi biar cepat selesai juga. Cuman yang kelompok yang presentasi gimana bahannya? Bisa kejar? Kelompok 3, 4, 5. Kamis depan iya kita akan masuk sekali ya, biar ini selesai kan. Cuman yang pas hari lainnya gimana? Kelompok 3, 4 gimana? Sama kelompok 5. Kalau kelompok 3, 4, 5 nya yakin sudah selesai bahan, nggak apa-apa, kita bisa selesaikan lebih cepat kan. Tapi kalau mereka belum siap ya terpaksa kita nunggu. Jadinya seminggu sekali. Kalau mau cepat selesai ya. Kelompok 3, 4 siapa? Bahannya udah ada mulai diangsur? Udah siap? Belum, cuman udah ada angsurnya kan?
Yang kelompok 4? Soalnya kalau kelompok yang bersangkutannya belum siap ya kita nggak bisa masuk juga kan? Oke ya, nanti kita saling berkabar aja ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam.